بسم الله الرحمن الرحيم. Iya, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah." Ya. Ajaklah kepada jalan Tuhanmu, ya, termasuk kepada ketauhidan, keikhlasan, pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bil hikmati, dengan hikmah, bijaksana, wal mau'izah, dan mau'izah, pembelajaran. Ya, mau'izah itu termasuk diantaranya dengan hujjah al-hasanah, yang baik-baik. Maknanya ulama mengatakan seperti Imam Jarir Tobari dan dinukil oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Maknanya di sini, manusia ini yang diajak ini ada 3 golongan. 3 tingkatan dalam mengajak. Pertama, ada orang memang sudah punya semangat untuk belajar. Jadi dia tidak perlu kita paksa, tinggal hikmahnya saja, iya kan? Tanpa kita paksa, dia sudah memang ada keinginan. Nah, ini orang yang paling sedikit. Ya, di antara orang seperti ini apa? Dia tidak akan menanya enaknya gurunya. Nah, ini orang seperti ini tidak akan menanya seperti itu. Enaknya ustadznya, lucunya ustadznya. Karena orang seperti ini, dia sudah menginginkan ilmu. Dia sudah menginginkan ilmu. Itulah orang yang dalam hatinya memang sudah punya semangat untuk menuntut ilmu. Jadi tak perlu dia dipaksa-paksa, tak perlu dia diancam-ancam. Iya, ini satu. Nah, ini dia cukup diajak hikmah saja, nggak ada paksaan. Tarhib tidak ada bagi dia. Tarhib itu ada Nah. Yang kedua, golongannya dia ingin mencari kebenaran, tapi dia belum puas. Belum puas dia. Tapi hati-hati zaman sekarang. Saya baru ini dapat informasi ada orang asahan, perempuannya mengaku Islam tapi suaminya Kristen. Kemudian katanya dia sudah masuk Islam waktu nikah, murtad lagi. Dia bilang dia mau masuk Islam kalau ada ustadz se-Indonesia ini yang meyakinkan saya kenapa Allah itu esa. Yang seperti ini tak bisa dihujah lagi ini, ya kan? Dengan pembelajaran targhib wa tarhib. Targhib artinya tak perlu dilemah lembuti yang seperti ini. Tapi kalau yang kedua ini, dia sebenarnya masih bertentangan dengan akal dia. Kalau ikhlas dia memang mencari kebenaran, bisa kita memberikan hujah yang bagus bagi dia. Tapi itu pun dengan hikmah ataupun mau'izah. Mencari kebenaran, tapi dia ikhlas sebenarnya mencari kebenaran. Tapi kalau yang tadi itu, kalau sudah seperti itu tidak ikhlas lagi, maka dia termasuk dari golongan ketiga yang menentang sebenarnya. Maka yang seperti ini, kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, harus dilawan dengan tegas. Ya, dengan hujah yang luar biasa. Ya, hujah dengan luar biasa. Tentu makanya alhamdulillah kalau di bidang teologi seperti almarhum Allah yarham Syekh Ahmad Didat, pernah dengar itu, di Afrika Selatan. Dia keturunan India, tapi di penjajahan Inggris dia diasingkan ke sana keluarganya, dan dia bekerja di satu tempat itu seorang guru pendeta. Tapi dia membaca-baca buku itu, sering dia dengar menghujah Islam. Akhirnya dia membaca sendiri.
dan hujah dia menggunakan apa namanya? Basirah. Basirah artinya dia yakin kebenaran, tapi juga harus sesuai dengan logika. Seperti yang saya katakan itu, dia mengutip, mengalahkan seorang pendeta yang terkenal di dunia saat itu di Amerika dan di Inggris. Ya, dia mengatakan, ya, sederhana, dia kutip dari Al-Quran, kana yakulanit ta'ama. Kedua-duanya sama-sama memakan makanan. Siapa kedua-duanya itu? Maryam dan Isa alaihissalam. Jadi dia bilang, karena diulang-ulanginya saja ayat itu di hadapan lawan berhujah dia. Kedua-duanya sama-sama memakan makanan. Apa maksudnya itu? Di situ udah penyerupaan. Masuk akal. Malah bertepuk tangan yang lain itu untuk mensupport dia. Padahal yang bertepuk tangan itu non-muslim dari kalangan mereka. Islam hanya sedikit. Itu dulu sangat masyhur di tahun 90-an ya. Bagaimana dia sudah wafat, sekarang diteruskan anaknya, cuma tidak semasyhur dia. Sekarang udah banyak di Indonesia, alhamdulillah juga ahli teologi. Tapi memang ya saya pun kadang mohon maaf dalam menyampaikan dakwah tauhid ini tidak perlulah mencaci maki. Itu yang kita sebut dengan hikmah itu. Kita apresiasi misalkan yang mu'allaf seorang doktor yang pernah kemari, bahkan saya yang pertama-tama mengapakannya di Masjid Raya, dan saya waktu itu berkhutbah dan saya berikan fasilitas untuk ceramah, dia bagus. Tapi sekarang mungkin dia di sini di Sumatera Utara. Namun mengajak berhujjah itu tidak mencaci maki atau kalian semua ahli neraka. Kalau sudah begitu orang takut. Itulah namanya ala basirah. Basirah itu dengan apa? Bisa membuat orang menjauh. Ini poin ini kadang ya Allah, kenapa begitu? Namanya saja mengajak, kan gitu. Dalam Al-Quran ala basiratin, sesuai dengan hati, kemudian masuk akal. Hujjahlah dia dengan berilmu. Bukunya banyak sama saya dikasih, dan saya baca luar biasa ilmunya tentang teologi, ya kan? Orang-orang seperti inilah yang kita harapkan. Tapi ada rambu-rambunya. Ahmad Didat itu mohon maaf, dia tidak mau mengatakan engkau yang bodoh, enggak ada. You katanya, engkau, dibacanya ayat suci Al-Quran, di halaman sini nomor sekian, gitu aja dia, ya kan? Tapi masya Allah, luar biasa. Ternyata orang India ini membela Islam luar biasa. Asalnya, termasuk Ahmad Didat, termasuk yang sekarang siapa? Zakir Naik. Itu juga dengan hikmah hasanah. Mana pernah kita dengar mencaci maki? Itu yang kita harap. Dan itu lebih berpengaruh. Kapan kita boleh mengatakan sombong dan apa? Hanya dalam peperangan. Apakah saat ini peperangan? Tidak. Itu. Tapi jangan pula kalau saya bilang kafir, musyrik, lalu kemudian juga menyinggung, itu salah mereka. Ya kita kan menjelaskan agama kita, bukan untuk menghujah mereka.